Pipianit adalah mineral yang sebagian besar terdiri dari zat besi, fosfor, dan oksigen. Mineral ini dikenal karena warna biru hingga biru kehijauannya yang mencolok dan sering ditemukan bersama endapan biji besi, rawa, tanah berlumpur, dan lingkungan kaya air lainnya. Mineral ini tergolong langka dan sering dikenali dari warnanya yang biru tua atau hijau kebiruan. Meskipun bisa juga tampak tidak berwarna, putih, abu-abu, atau kekuningan saat mengalami pelapukan atau dehidrasi. Nama pipianit berasal dari nama Latin penemunya, John Henry Pipian, yang merupakan seorang industrial dan pemilik tambang Inggris pada abad ke-19. Kombinasi ion besi dan fosfat dengan molekul air dalam struktur kristalnya memberikan pipianit sifat-sifat uniknya, termasuk warnanya dan kecenderungannya untuk membentuk kristal yang menarik dan terbentuk dengan baik. Pipianit sering ditemukan sebagai kristal prismatik atau berbilah dan warnanya dapat bervariasi dari biru tua hingga biru kehijauan. Ia dikenal karena penampilannya yang cerah dan menarik, yang membuatnya menjadi spesimen mineral yang dicari oleh para kolektor dan penggemar mineral. Pipianit terbentuk dalam proses dan kondisi geologi tertentu dan biasanya ditemukan di lingkungan tertentu. Berikut ini gambaran umum tentang bagaimana pipianit terbentuk dan bagaimana ia biasanya ditemukan beserta mineral dan batuan terkait. Pembentukan dan proses geologi. Aksi bakteri. Pipianit sering terbentuk di lingkungan dengan kondisi anaerobik atau oksigen rendah, seperti di sedimen di dasar rawa, paya, atau area tergenang air lainnya. Bakteri memainkan peran penting dalam pembentukan pipianit dengan mereduksi ion besi Fe3+ menjadi bentuk ferro Fe2+ sehingga dapat bereaksi dengan ion fosfat. Ketersediaan fosfor. Keberadaan ion fosfat PO4 di lingkungan sekitar sangat penting bagi pembentukan pipianit. Ion-ion ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk bahan organik, bahan tanaman yang membusuk, dan sisa-sisa hewan. Lingkungan kaya zat besi. Pipianit terbentuk di lingkungan kaya zat besi karena memerlukan zat besi pero Fe2+ untuk struktur kristalnya. Sedimen kaya zat besi yang sering dikaitkan dengan endapan biji besi dapat menyediakan zat besi yang diperlukan untuk pembentukan pipianit. Lokasi dan lingkungan pipianit umumnya ditemukan di lokasi dan lingkungan berikut: rawa dan tanah berlumpur. Pipianit sering dikaitkan dengan daerah rawa dan tanah berlumpur karena kondisi anaerobik dan banyaknya bahan organik yang menyediakan sumber ion fosfat. Lahan basah. Lingkungan kaya air lainnya seperti lahan basah dan rawa juga kondusif bagi pembentukan pipianit. Area pertambangan. Pipianit dapat ditemukan berasosiasi dengan endapan biji besi dan kadang-kadang dapat ditemui dalam operasi penambangan. Mineral dan batuan terkait. Pipianit dapat dikaitkan dengan berbagai mineral dan batuan tergantung pada konteks geologisnya
Beberapa asosiasi umum meliputi pyrite. Mineral sulfida besi seperti pyrite sering ditemukan dalam pengaturan geologi yang sama dengan pipianit. Goethite. Mineral besi lainnya, goethite, sering hadir bersama pipianit. Limonite. Limonite, sejenis biji besi, dapat ditemukan bersama dengan pipianit di lokasi tertentu. Bahan organik. Pipianit umumnya berasosiasi dengan bahan organik seperti sisa-sisa tanaman dan gambut, karena bahan-bahan ini menyediakan ion fosfat yang diperlukan untuk pembentukannya. Penting untuk dicatat bahwa meskipun pipianit dikenal karena kristal biru dan biru kehijauannya yang cemerlang, ia juga dapat mengalami pelapukan dan berubah seiring waktu, kehilangan warnanya dan berubah menjadi mineral besi lainnya seperti goethite atau limonite. Perubahan ini dipengaruhi oleh paparan oksigen. Jadi spesimen yang kaya akan pipianit harus ditangani dan disimpan dengan hati-hati untuk mempertahankan penampilannya. Pipianit memiliki beberapa makna sejarah, terutama dalam hal penemuannya, penamaannya, dan penggunaan sejarahnya yang terbatas. Berikut ini adalah ikhtisar singkat tentang aspek sejarahnya. Penemuan dan penamaan. Pipianit ditemukan pada awal abad ke-19 dan diberi nama sesuai penemunya, John Henry Pipian, seorang industrialis dan pemilik tambang asal Inggris. Pipian yang hidup dari tahun 1785 hingga 1855 merupakan tokoh terkemuka dalam industri pertambangan dan metalurgi. Ia dikenal atas kontribusinya terhadap pengembangan industri pertambangan tembaga dan batu bara di Cornwall, Inggris. Pipianit pertama kali diidentifikasi dan diberi nama pada tahun 1817. Nama pipianit berasal dari nama belakang Vivian sebagai pengakuan atas kontribusinya di bidang mineralogi dan pertambangan. Di dunia mineralogi, lazim untuk menamai mineral yang baru ditemukan dengan nama ilmuwan, penjelajah atau individu terkemuka yang telah memberikan kontribusi signifikan di bidang ini. Baiklah saudara-saudaraku semua, itulah sedikit informasi tentang batu mineral Vivianit. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.